Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan dilanjutkan dengan pembacaan fatwa tabjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kali ini kita akan masuk dalam bab tentang masalah haji. Jadi di sini ada dua permasalahan, yaitu yang pertama berangkat haji dilepas dengan azan, yang kedua wanita haji tanpa mahram. Pertanyaan yang pertama adalah di daerah kami yaitu Magetan, Jawa Timur, sudah menjadi kebiasaan kalau ada keluarga yang melaksanakan ibadah haji diadakan acara-acara ritual sebagai berikut. Yang pertama yaitu mujahadah, yaitu sholat berjamaah diteruskan membaca tahlilan bersama. Yang kedua membaca Al-Quran secara bersama-sama. Yang ketiga kalau yang melakukan ibadah haji sedang sa'i, tawaf dan wukuf, kegiatan butir yang pertama dan yang kedua di atas semakin ditingkatkan. Yang keempat, upacara pemberangkatan dilepas dengan azan. Pada akhir-akhir ini banyak dari warga Muhammadiyah di tempat kami juga ikut-ikutan melakukan upacara seperti tersebut. Bisakah kegiatan tersebut dilakukan oleh keluarga persyarikatan? Jawabannya adalah persoalan yang ditanyakan sepanjang penelitian kami tidak ada dasar hukumnya baik dari Al-Quran maupun hadis, sehingga yang dilakukan di daerah tersebut hanya sekedar tradisi. Tahlil atau dalam arti membaca la ilaha illallah, membaca Al-Quran secara bersama-sama adalah suatu perbuatan yang baik. Akan tetapi apabila hal itu dilakukan dan dibakukan sebagai suatu ibadah yang khusus dan formal, diperlukan adanya dalil yang menjadi landasannya. Demikian juga melepas orang yang akan berangkat haji dengan azan tidak ada dasar hukumnya. Yang disyariatkan ialah agar orang yang akan naik haji itu minta izin atau berpamitan kepada keluarga, tetangga dan teman-temannya sambil minta didoakan. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, diriwayatkan dari Musa bin Wardan, ia berkata, Abu Hurairah mengatakan kepada seorang lelaki, "Kemarilah, saya akan meninggalkan kamu sebagaimana Rasulullah SAW meninggalkan saya, atau sebagaimana Rasulullah meninggalkanku." Seraya mengatakan, "Saya titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar yang dinilai sebagai hadis sahih, disebutkan bahwa ketika berpamitan itu hendaknya diucapkan atau didoakan, "Kutitipkan agamamu, amanatmu, dan akhir segala amalanmu kepada Allah." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Pertanyaan yang kedua yaitu wanita haji tanpa mahram. Pertanyaannya adalah memperhatikan banyaknya hadis yang melarang wanita bepergian tanpa disertai dengan mahramnya. Apakah boleh wanita menunaikan ibadah haji tanpa mahram? Dan apakah boleh menunjuk mahram selain mahramnya? Pertanyaan dari Bapak Yahya. Jawabannya adalah untuk menjawab masalah ini harus membedakan antara perjalanan wajib, yakni haji, dan perjalanan ikhtiyariyah, yaitu perjalanan biasa pada umumnya. Hadis yang berbunyi, "Janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali ada mahram bersamanya." Hadis riwayat Muslim.
lebih cenderung kepada perjalanan ikhtiyariyah dan tidak bisa dikiaskan kepada dalil yang menunjuk kepada perjalanan wajib haji yang terdapat pada ayat 97 surat Ali Imran yang berbunyi, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Ali Imran ayat 97. yakni sepanjang perjalanan itu tidak membahayakan si wanita tersebut, maka dia wajib melaksanakan haji. Tentu saja kalau sudah terpenuhi istita'ah yang lain seperti ada biaya, sehat jasmani dan rohani, aman, ada kendaraan atau transportasi dan lain-lain. Kalau merujuk kepada pendapat Imam Syafi'iyah, kepada wanita yang tidak punya mahram diharuskan pergi haji bersama-sama dengan teman-teman wanita yang terpercaya dan harus lebih dari seorang. Menurut dari Imam Malik, dari pendapat Malikiyah, wanita tersebut wajib haji jika ditemani oleh beberapa orang wanita yang terpercaya atau beberapa orang dari laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kalau ada beberapa orang atau bukan mahramnya yang dapat dipercaya, baik perempuan ataupun laki-laki, maka wanita tersebut boleh melaksanakan perjalanan ibadah haji dengan tidak perlu mengangkat mahram. Demikian dari pembacaan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.